face, no lies, I kick in the booth. Everything I say is the truth. Make her disappear just like proof. Everything you say, it's not important what you stand for. You ask you really mean you want, I'll be gone before you're done tonight. Waiting for another day, you're not getting what you paid for. Trying to stop it from sundown, and tonight you gotta run tonight. Perkenalkan, nama saya Hage Muro dari kelompok I. Baik, saya di sini akan membaca pertama rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data yang tepat untuk mendeteksi malware pada aplikasi Android. Yang kedua, fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam dataset aplikasi Android dan bagaimana relevansi masing-masing fitur terhadap keberadaan malware. Yang ketiga, penerapan metode seleksi fitur seperti Chi-square, F-classified, dan mutual information dalam mengurangi dimensi data. Yang keempat, sejauh mana metode seleksi fitur tersebut dapat meningkatkan performa algoritma klasifikasi dalam mendeteksi malware. Yang kelima, algoritma klasifikasi mana yang paling optimal digunakan dalam deteksi malware, antara naive Bayes, random forest, atau support vector machine. Yang keenam, bagaimana perbandingan performa masing-masing algoritma klasifikasi berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC ROC. Yang ketujuh, apakah model klasifikasi yang telah dibangun mampu mendeteksi malware secara efektif pada data uji yang belum pernah dilatih sebelumnya. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh proses optimasi model terhadap hasil akhir klasifikasi malware. Yang kesembilan, apakah hasil evaluasi model valid dan dapat diandalkan untuk diterapkan pada sistem nyata mendeteksi malware berbasis Android. Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi dalam tahap pemrosesan seleksi fitur, pelatihan, hingga evaluasi model. Yang kedua, batasan masalah. Penelitian hanya membahas deteksi malware pada aplikasi Android, tidak mencakup sistem operasi lain seperti iOS atau Windows Mobile. Data yang digunakan berupa dataset aplikasi Android yang sudah diberi label malware dan non-malware. Fitur yang dianalisis terbatas pada fitur statis seperti permission, API calls, dan interpreters, tanpa menggunakan analisis dinamis seperti perilaku runtime aplikasi. Metode feature selection yang digunakan hanya beberapa teknik tertentu sesuai yang dipilih dalam penelitian. Model machine learning yang digunakan untuk klasifikasi terbatas pada algoritma tertentu. Evaluasi sistem deteksi dilakukan berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan waktu komputasi. Evaluasi sistem deteksi dilakukan berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan waktu. Penelitian ini tidak membahas aspek implementasi aplikasi deteksi malware secara real time atau integrasi ke sistem keamanan komersial. Yang ketiga, tujuan penelitian menerapkan metode machine learning untuk mendeteksi malware pada aplikasi Android secara otomatis, mengidentifikasi dan memilih fitur-fitur paling relevan melalui teknik feature selection guna meningkatkan performa deteksi malware, menganalisis pengaruh penerapan feature selection terhadap akurasi dan efisiensi proses klasifikasi malware, membandingkan kinerja model deteksi malware sebelum dan sesudah diterapkannya feature selection, memberikan rekomendasi fitur selection dan algoritma machine learning yang optimal untuk mendeteksi malware pada Android. Yang keempat, manfaat penelitian. Secara teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan feature selection dalam meningkatkan performa deteksi malware pada aplikasi Android, memberikan kontribusi pada pengembangan teknik machine learning untuk keamanan aplikasi mobile secara praktis, membantu
pengembang sistem keamanan dan peneliti dalam memilih fitur-fitur yang penting dan efektif untuk mendeteksi malware secara otomatis, memberikan dasar bagi pengembangan alat deteksi malware yang lebih akurat dan efisien di lingkungan Android, memudahkan pengguna dan organisasi dalam mengidentifikasi aplikasi berbahaya sehingga dapat meningkatkan keamanan perangkat Android. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan penelitian sebelumnya. Yang pertama, deteksi malware menggunakan metode stacking berbasis ensemble. Yang kedua, optimasi algoritma random forest menggunakan prinsipal komponen analisis untuk deteksi malware. Yang ketiga, penerapan algoritma random forest dalam deteksi dan klasifikasi ransomware. Yang keempat, optimasi performa algoritma naive Bayes untuk deteksi malware pada sistem operasi Android dengan particle swarm optimization. Yang kelima, analisa perbandingan kinerja algoritma machine learning berbasis feature selection dalam deteksi serangan botnet. Teori dasar. Pertama, malware pada Android mengirim SMS secara otomatis, mengakses data pribadi seperti kontak atau lokasi, menginstal aplikasi tambahan tanpa izin pengguna. Yang kedua, machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi tanpa harus diprogram secara eksplisit. Salah satu jenis machine learning yang paling umum adalah supervised learning, yaitu ketika model dilatih menggunakan data berlabel. Yang ketiga, klasifikasi random forest, super vector machine, naive Bayes. Yang keempat, feature selection. Feature selection adalah proses memilih subset fitur yang paling relevan dari sekumpulan fitur dalam dataset. Tujuannya adalah mengurangi dimensi data, menghilangkan fitur tidak penting, meningkatkan performa model klasifikasi. Dalam penelitian ini digunakan 3 metode feature selection, yaitu A. F-classified, B. Chi-square, C. Mutual information. Teori dasar. 5. Fitur statis pada aplikasi Android. Yang pertama, permission, hak akses yang diminta aplikasi seperti send SMS, read context, dan lain-lain. Yang kedua, API calls, fungsi atau layanan sistem yang digunakan dalam kode aplikasi. Ketiga, intent filters dan komponen aplikasi, yaitu menunjukkan interaksi antar bagian aplikasi dan sistem Android. Baik, perkenalkan nama saya Rahmadoni. Di sini saya akan melanjutkan di bagian bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah tahapan penelitian. Yang pertama, software and hardware. Dalam aktivitas ini, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python. Software yang digunakan adalah Google Colab. Google Colab ini adalah produk Google yang bisa dipakai untuk menulis dan mengubah bahasa pemrograman Python secara online. Peneliti menggunakan Google Colab untuk melakukan processing sekaligus sebagai data minimum toolsnya. Sedangkan terkait hardware, peneliti menggunakan spesifikasi laptop Asus TUF A15 dengan prosesor AMD Ryzen 7 generasi 7. Selanjutnya ada data collection. Dataset yang didapat merupakan dataset public yang didownload dari link di bawah ini, bisa dilihat. Nama dataset ini yaitu MH100K Android malware. Dataset MH100K malware ini adalah kumpulan data Android malware yang terdiri dari 101.975 sampel. Dataset ini mencakup berbagai metadata seperti hash, SHA-256, nama file, nama paket, API kompilasi resmi Android, 166 izin, 24.417 panggilan API, dan 250 intents.
Selain itu, dataset ini juga dilengkapi dengan hasil analisis dari virus total. Dalam penelitian ini menggunakan dua file dataset, yaitu MH100K labels CSV dan MH100K vector ALS CSV. MH100K vector ALS ini berisi data fitur statis yang diekstraksi dari aplikasi Android. Fitur ini mencakup informasi seperti permission yang diminta, API call, dan komponen aplikasi yang diperoleh tanpa mengeksekusi aplikasi statis. Sedangkan MH100K labels CSV berisi label untuk masing-masing aplikasi dengan satu menunjukkan aplikasi malware dan menunjukkan aplikasi benign atau tidak berbahaya. Selanjutnya, processing. Langkah pertama yaitu pemuatan data atau membuat data. Bisa dilihat di sini ada 101.975 dan ada 10 kolom. Yang 101.975 baris ini artinya data sampel, kemungkinan malware dan non malware. Sedangkan 10 kolom ini kemungkinan berisi label class atau malware atau tidak, dan kolom metadata lain seperti SHA 256, PKG name, label 1, dan sebagainya. Ini adalah informasi label dari aplikasi, apakah dia malware atau bukan, beserta metadata lainnya. Sedangkan DF vector shapes yang di bawahnya itu artinya hanya ada 24.823 aplikasi yang punya fitur lengkap, dan 2 kolom biasanya SHA 256 identitas unik aplikasi features, data fitur atau bisa dalam bentuk string, JSON list atau set. Ini adalah fitur-fitur teknis dari aplikasi, misalnya permission, IP call, dan lain-lain yang akan digunakan untuk training model. Yang kedua itu pembersihan data. Hubungan antara kedua tabel ini untuk mendeteksi malware, DF labels sebagai target dan metadata DF features sebagai fitur dari masing-masing aplikasi. Biasanya fitur disusun dalam bentuk seperti back and forth, yaitu satu baris per aplikasi, satu kolom per satu fitur. Bentuk sekarang masih panjang atau long format, jadi nanti kita perlu di pivot atau diolah dulu. Langkah selanjutnya ada persiapan data, menggabungkan kerangka dari data fitur dan label, lalu siapkan data untuk pemilihan fitur. Gabungkan dua kerangka data berdasarkan kolom atau indeks dari DF features dan indeks DF labels. Kemudian ubah tipe data dan tangani nilai yang hilang. Jika terdapat kolom dengan nilai kosong atau none, maka dilakukan penanganan seperti mengisi nilai kosong dengan nilai tengah atau median atau nilai paling sering atau modus. Menghapus kolom jika sebagian besar datanya kosong dan tidak relevan. Machine learning hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, kami mengubah semua data kategorial dikonversi menjadi numerik. Contohnya boolean, true atau false, 1 atau 0. Setiap baris adalah satu aplikasi Android dengan metadata numerik, API, version, deteksi, dan lain-lain. Label malware atau kelas, permission penting dalam bentuk teks di kolom vektor. Selanjutnya ada feature selection. Dalam proses feature selection, dipilih sebanyak 20 fitur terbaik berdasarkan nilai informasi dan kontribusinya terhadap proses klasifikasi pemilihan angka. Pemilihan angka ini bukan berarti bersifat
arbitrer, melainkan mempertimbangkan beberapa aspek. Gambar di samping ini merupakan hasil dari vector selection. Selanjutnya adalah pemisahan data. Dataset dibagi menjadi 70% untuk data latih, yaitu 17.393. Untuk melatih model, 15% data validasi yang 3.725 data untuk mengatur parameter model, 15% lagi untuk data uji, 3.725 data untuk mengatur performa akhir model. Total data keseluruhan adalah 24.833 sampel. Selanjutnya model training. Setelah proses pra-proses dan pilihan fitur dilakukan, tahap selanjutnya adalah latihan model klasifikasi untuk mendeteksi apakah sebuah aplikasi Android merupakan malware atau benign atau tidak berbahaya. Dalam penelitian ini digunakan 3 algoritma klasifikasi. Pertama ada naive Bayes, random forest, support vector atau SVM. Setiap model dikonfigurasi dan dinilai sebagai berikut. Pertama ada Gaussian NB. Model ini cocok untuk data numerik yang mengikuti distribusi Gaussian itu normal. Random forest classifier merupakan model assembly berbasis pohon keputusan yang stabil dan kuat terhadap overfitting. Parameternya mulai dari 42 digunakan untuk menjamin producibility atau hasil yang konsisten setiap dijalankan. Yang terakhir itu SVG atau support vector classifier. Model ini mencari hyperlink optimal memisahkan kelas dengan margin maksimum, sama seperti random forest. Random stat 42 digunakan untuk kestabilan hasil. Selanjutnya model evaluasi. Random forest memberikan format terbaik di semua metrik dengan skor sempurna. Akurasi presisi recall, event dan AOC erosi semuanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat mampu membedakan antara aplikasi malware dan malware pada data validasi. Naive Bayes juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi hampir 99,8% dan event score sebesar 0,99. Model ini menunjukkan efisiensi yang tinggi meskipun relatif sederhana secara komputasi. Yang ketiga, support vector matching atau SVM menunjukkan performa yang jauh lebih rendah dibandingkan dua model yang sebelumnya. Nilai precision recall event score. Dan yang keempat itu ada AOC erosi. 0 menunjukkan bahwa SVM tidak berhasil mendeteksi kelas malware sama sekali di AOC erosi ini. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan data atau parameter default yang belum dioptimalkan. Selanjutnya ada model optimal. Setelah lakukan proses pencarian selama 10 iterasi dan validasi silang 3 kali di kombinasi hypermeter terbaik. Nilai yang sempurna pada sebuah metrik yaitu 100% menunjukkan bahwa model hasil optimasi berhasil melakukan klasifikasi dengan sangat akurat pada data validasi. Hal ini menegaskan bahwa random forest tidak hanya kuat terhadap overfitting, tetapi juga mampu menghasilkan performa maksimal ketika dilakukan tuning hypermeter yang tepat. Yang terakhir ada evaluasi model akhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memberikan performa sempurna, nilai 1,0 atau 100% pada semua metrik evaluasi, baik pada data validasi maupun data uji. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting, mampu mengenali seluruh aplikasi malware dengan benar, tidak menghasilkan false positif atau permission 1,0, memiliki generalisasi yang sangat baik terhadap data baru,
memiliki kurva erosi yang sangat ideal, AOC 1,0, yang berarti mampu membedakan secara sempurna antara kelas malware dan non-malware. Meski performa sempurna merupakan hasil yang sangat baik, penting juga untuk menguji model ini pada dataset lain di luar yang digunakan dalam pelatihan dan validasi untuk memastikan konsistensi performa dalam berbagai skenario. Waktu penelitian yang ditandai warna kuning itu persiapan, sedangkan warna hijau melakukan pra-processing dan klasifikasi, yang warna biru ditandai pembuatan laporan. Lokasi penelitian. Kegiatan ini dilakukan di lokasi yang sama, yaitu Rumbai, Pekanbaru, Riau. Ini selanjutnya ada data yang digunakan. Data sel yang pertama ada data sel label MH100K label CSV. Berisi informasi statistik dan metadata dari aplikasi seperti versi minimum API yang didukung aplikasi atau IP-min, versi API aplikasi, deteksi jumlah antivirus atau VT, deteksi dari layanan virus total, VT malware, deteksi dari layanan lain seperti update atau AS malware. Label kelas yang menunjukkan apakah aplikasi merupakan malware atau non-malware. Dataset ini memiliki total 101.975 baris data dan 10 kolom pada awalnya. Namun setelah proses pembersihan hanya kolom yang relevan yang digunakan. Yang kedua ada dataset fitur MH100K Features als CSV, berisi informasi fitur-fitur statis dari masing-masing aplikasi Android dalam bentuk izin permission seperti permission backlog, permission internet, permission write, external storage. Data ini terdiri dari 24.833 entry fitur dengan 2 kolom utama, yaitu indeks dan fitur. Kolom indeks digunakan untuk menghubungkan baris ini dengan data pada dataset label. Selanjutnya D, teknik pengumpulan data. Langkah pertama, pengunduhan dataset dilakukan dari repository GitHub dan WinRAR dalam bentuk 2 file utama. Yang kedua ada seperti Android dan ada Builder untuk parsing Android manifest XML dan Smiley Code AM generator untuk menghasilkan format fitur yang sesuai. Sumber aplikasi diambil dari Androzo, sebuah database besar berisi aplikasi yang digunakan dalam riset. Yang ketiga ada ekstraksi fitur statis pada dataset dilakukan sebelumnya oleh penyedia data menggunakan tools. Labeling otomatis dilakukan berdasarkan hasil analisis dari virus total, yaitu platform scanning, multi-engine antivirus. Jika suatu aplikasi dideteksi oleh threshold jumlah engine tertentu, maka aplikasi tersebut diberi label sebagai malware. Yang terakhir ada penggabungan dan penyaringan data dilakukan dalam proses pemrosesan agar hanya data yang memiliki fitur dan label lengkap yang digunakan dalam pelatihan model. Metode pemodelan yang digunakan semua tadi sudah disebut. Yang pertama ada pemrosesan data, filter selection, pembagian data, model klasifikasi. Bab 4 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ali Winata. Perkenalkan, nama saya Aldi Winata. Saya akan melanjutkan materi dari Doni, bab keempat. Analisis dan perancangan sistem. Pertama, mulai. Kedua, data. Ketiga,
proses data, yang keempat fixture selection, yang kelima pembagian data, trains, validasi atau tes, 6 pelatihan model, ketujuh optimasi, ke-8 evaluasi model. Selesai. Bab 5 penutupan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai deteksi malware pada aplikasi Android menggunakan teknik fixture selection, Android algoritma klasifikasi machine learning, maka dapat disimpulkan beberapa kali hal berikut. Pertama, pengguna fixture selection berhasil meningkatkan efisiensi sistem dengan hanya memiliki 20 fitur paling relevan dari keseluruhan dataset tanpa mengurangi performa klasifikasi secara signifikan. Yang kedua, dari 3 algoritma yang digunakan yaitu Naive Bayes, Random Forest, dan Support Vector. Model Random Forest memberikan performa terbaik baik pada validasi maupun pada pengujian dengan nilai metrik. Yang pertama, akurasi 100%, yang kedua, precision 100%, yang ketiga, recall 100%, yang keempat, F-score 100%, yang kelima, Aus-Rocks 100%. Ketiga, proses optimasi hyperparameter menggunakan random set share PCV pada Random Forest mampu mempertahankan kinerja model tanpa overfitting, terbukti dari hasil evaluasi yang konsisten antara data validasi dan data uji. Keempat, dataset MH100K terbukti efektif sebagai data benchmark karena memiliki struktur mendata yang lengkap secara fitur-fitur penting permission dan API yang dapat diolah untuk keperluan klasifikasi malware. B. Saran. Pertama, investigate potential overfitting. Skor sempurna yang konsisten yang dapat dicapai oleh Random Forest yang optimalkan seluruh set validasi yang menguji memerlukan penyelidikan lebih lanjut, pengembangan teknik seperti regulasi atau pengguna set. Kedua, jelajah rekaya fitur. Meskipun memiliki fitur membantu, mengeksplorasi teknik rekayasa fitur lebih lanjut dapat mengungkapkan fitur yang lebih tangguh, yang meningkatkan kinerja model dan mengurangi risiko overfitting. Ketiga, penerapan sistem detektif secara real time. Pengembangan aplikasi pendeteksi malware berbasis desktop atau mobile dengan memanfaatkan model machine learning yang sudah dilatih akan sangat bermanfaat bagi pengguna dalam mendeteksi aplikasi berbahaya sebelum diinstal. Keempat, evaluasi silang dengan dataset lain untuk memastikan kendala sistem secara umum. Disarankan agar model uji pada dataset lain yang memiliki karakteristik berbeda guna mengukur kemampuan generalisasi model secara lebih menyeluruh. Baik, itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.